saudaraku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menjaga hati ini kok wajib? Karena hati ini yang akan dinilai oleh Allah. Karena hati ini yang akan dinilai oleh Allah. Sebagai bukti hati yang dinilai oleh Allah, ketika kita sholat, umpama lisan kita berucap usolli fardhul maghribi, tapi di dalam hatinya ketika takbiratul ihram dadak isya'i, usolli fardhul isya'i, maka yang sah adalah hati. Mohon maaf umpama karena tergesa-gesa umpama, kemudian dia mengucapkan tadi usolli fardhul maghribi, kemudian ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ingat, oh isya sholatku, langsung usolli fardhul isya'i, maka yang disahkan, yang dilihat oleh Allah adalah hati, yaitu ucapan usolli fardhul isya'i. Pertanyaannya, umpama di hatinya kosong, oh gak ono apa-apa nih, mau lambene tok usolli fardhul maghribi atau usolli fardhul isya'i, ketika takbiratul ihram hatinya kosong, maka jawabannya adalah tak sah. Karena tadi yang dilihat Allah hati. Kemudian amal yang lain juga demikian. Mohon maaf semuanya, umpama lisan berucap la ilaha illallah, jadi gak sampai doa hati. Berucap Allah, berucap Allahu Akbar, subhanallah, jadi gak sampai doa hati, berarti yo nilainya nol. Karena kembali tadi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Saudaraku semua, mari, tadi telah disampaikan menjaga hati ini hukumnya wajib. Bagaimana cara kita menjaga hati? Yang pertama, zikrullah. Hatinya selalu diusahakan zikrullah. Hatinya selalu diusahakan zikrullah. Yang kedua, bagaimana menjaga hati? Selalu husnudzon, selalu berprasangka baik. Kalau sudah terjadi, berarti sudah kehendaknya Allah, maka harus husnudzon. Saudaraku semua, ada sebuah riwayat, ada seorang raja yang punya teman akrab, seorang kiai.
kemana-mana raja ini selalu mengajak kiai. Dan kiai ini punya kebiasaan berucap kejadian apapun selalu berucap alhamdulillah, mudah-mudahan baik, insya Allah. Kejadian apapun sang kiai berucap alhamdulillah, mudah-mudahan baik, insya Allah. Suatu saat raja ini mengajak kiai berburu di hutan. Singkat cerita, raja ini tangannya terkena pisau sampai putus. Jari telunjuk kirinya terkena pisau sampai putus. Sang kiai berucap alhamdulillah, mudah-mudahan baik, insya Allah. Sang raja marah besar karena merasa tangannya sudah putus, jarinya putus, kok diucapkan alhamdulillah. Akhirnya raja ini memenjarakan kiai ini. Kiai masuk penjara, di penjara tetap berucap alhamdulillah, mudah-mudahan baik, insya Allah. Singkat cerita, raja ini berburu sendiri. Berburu sendiri, ternyata di dalam hutan ada segerombolan penyembah api mencari kurban untuk dikurbankan sesembahannya. Raja ini ditangkap, mau dikurbankan, diteliti ternyata jarinya tidak sempurna. Karena tidak sempurna dilepaskan lagi, nggak jadi dikurbankan. Langsung sang raja ini sadar, dengan ucapan temanku, umpama jariku penuh sempurna, niscaya aku akan dikorbankan dan sudah meninggal sekarang. Sehingga sang raja berucap alhamdulillah. Kemudian sang raja memerintahkan kiai yang di penjara tadi keluarkan, bercerita bahwa dia ditangkap mau dikorbankan. Kemudian sang raja tanya balik, sampean bagaimana ceritanya? Kok bisa berucap alhamdulillah masuk penjara? Jawab sang kiai, umpama tadi saya berburu dengan sampean, maka niscaya aku yang akan dikorbankan, aku yang akan menjadi korban. Sampean tangannya nggak sempurna, nah aku sempurna akan jadi korban. Sehingga alhamdulillah aku sampean penjara. Saudaraku semua, mari setiap saat, setiap waktu kita ucapkan alhamdulillah. Sungguh janji Allah, jika kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat bersama dengan Allah. Nikmat yang terbesar adalah nikmat jika hati bisa zikrullah. Ada hikayat lain, ada seorang ibu-ibu sowan kepada Yai. Ibu-ibu ini habis kena musibah, usianya sudah cukupan sekitar hampir 40, baru akan mendapatkan putra hamil, baru sekitar 2-3 bulan keguguran.
ternyata ada penyakitnya yang menjadi penyebab harus diangkat rahimnya. Maknanya ibu ini kesusahannya luar biasa. Soal kepada Kiai bercerita, Kiai pun sadar bahwa ujian ibu ini luar biasa. Sudah mendapatkan, menginginkan putra putra, rahimnya diangkat oleh Allah, tidak bisa punya putra. Kemudian ketika soal sama Yai, ditanya sama Yai, ya ibu, ujian ibu luar biasa. Bagaimana dengan jantungnya ibu? Jawab ibu, alhamdulillah jantungnya sehat Yai. Bagaimana dengan paru-parunya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan lambungnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan pikiran ibu? Sehat. Apakah ibu bisa berjalan? Alhamdulillah bisa. Sang ibu sadar ternyata masih banyak yang alhamdulillah, yang lainnya masih sehat, sehingga supaya hati kita terjaga, yang selanjutnya lihat kebaikan, lihat kebaikan, jangan lihat kekurangan. Jika melihat yang dilihat kekurangan, pasti sambat, pasti susah. Tapi yang dilihat adalah yang sempurna, yang baik, anugerah Allah yang diberikan kepada kita luar biasa. Yuk kita mencontoh baginda Rasul. Baginda Rasul dalam riwayatnya makan, pernah nggak makan berhari-hari. Sehingga mohon maaf, ini hanya untuk pelajaran untuk kita, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, dohiron wa batinan. Tidak hanya abang-abang lambi ciri wong Jawa, dohir batin kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Pernah perut baginda Rasul ditali, dikasih tali yang ada batunya, supaya apa? Terlihat ada isinya. Kita tak pernah, kita sehari tak makan. Setiap hari kita diberi makan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah. Oleh karena itu mari selalu bersyukur, jangan sampai sambat, jangan sampai berkeluh kesah. Nikmat yang diberikan kepada kita luar biasa. Bisa berjalan, bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Yang selanjutnya, menjaga hati. Usahakan jangan sampai marah. Umpama terpaksa marah, yuk segera ingatkan diri, karena sesungguhnya marah kita kebanyakan karena emosi. Sesungguhnya boleh di dalam agama marah, tapi jika tidak dari dirinya, boleh kita senang jika memang benar-benar kehendak Allah. Itu di dalam hadis
ahabba lillah, man a'ta lillah, wa ahabba lillah, wa abghadha lillah, wajada halawatal iman. Siapa yang bisa memberi karena Allah, senang karena Allah, benci karena Allah, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Bagaimana benci karena Allah? Benci karena Allah jika bencinya tidak tahu sebabnya. Benci karena Allah, oh gak seneng karena Allah, nek gak ngerti sebabnya. Paribasan ono wong tak gak tahu, tiba-tiba ada rasa kok gak seneng yo. Nah begitu itu malah kencangkan dikir, kencangkan dikir. Mudah-mudahan benar-benar bencinya karena Allah. Senang karena Allah, tidak tahu sebabnya kita. Tiba-tiba ada rasa senang begitu karena Allah, tidak tahu sebabnya. Kalau kita tahu sebab, umpama mohon maaf, orang itu baik kepada kita, orang itu baik kepada anak kita, kepada keluarga kita, kita baik, berarti ada sebabnya. Tapi ini harus baik juga, tapi kepada siapapun harus baik kita. Tapi ini yang senang benci karena Allah, tak tahu sebab. Ono rasa seneng tapi gak tahu sebabnya. Nah, ini insya Allah senangnya karena Allah. Mohon maaf bicara kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah. Saya pernah ditakdirkan Allah ada murid SD, itu saya itu kok kok ada rasa senang begitu saya. Sampai suatu saat saya bercerita tentang mimpi baginda Rasul sang anak. Saya tak pernah ngomong apa-apa dengan dia. Dia mendekat merek. Saya kok pernah kejadian katanya mimpi dengan Rasulullah. Diajak orang tuanya, kemudian ditunjukkan itu Rasulullah. Langsung ya Allah, waktu itu saya nggak ngomong, tapi oh ini saya kena apa? Kok kemarin kok ada rasa senang sama siswa satu itu? Ternyata sampai suatu saat dia bercerita mimpi dengan baginda Rasulullah Muhammad. Saudaraku semua, sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, bulannya baginda Rasul. Sholawat yang banyak. Pernah Yai itu ada ikhwan yang bertanya, Yai bagaimana saya bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah Muhammad? Yai hanya berpesan sholawat sing kathah, sholawat yang banyak setiap saat, setiap waktu. Terlebih sholawatnya bisa sampai di hati. Membaca sholawat benar-benar hadir di hati. Tidak perlu sampai baca sholawatnya, kalau mau sholawat dibaan umomo berjanji umomo nganggo mik baru baca sholawat, tidak. Tapi setiap saat baca sholawat. Sholawat yang paling mudah sholawat Jibril itu aja. Allah ala Muhammad sallallahu
ala Muhammad, sholawatan santai begitu, atau dilakukan monggo terserah. Sallallahu ala Muhammad, boleh terserah. Memuji baginda Rasul, yakin baginda Rasul akan datang kepada kita. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan sedikit ini benar-benar menjadi penyejuk jiwa raga kita, sehingga kita bahagia dunia sampai akhir. Amin. Usikum wa nafsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.